perkenalkan dulu ya, Ustadz ini siapa? Ustadz ini adalah salah satu Ustadz kondang atau yang biasa disebut oleh jamaah ya anak-anak remaja itu Al Ustadz viral atau viral. Al Ustadz Ucu Najmuddin MPD. Beliau adalah dulu pernah di Tashkil pimpinan pusat pemuda Persis ya saja, dan sekarang beliau owner sekaligus pembina pesantren holistik yang biasa ibu-ibu dari berbagai daerah untuk ikut pesantren bahkan mondok ya saja di daerah. Ustadz daerah mana Ustadz itu Ustadz? Di Maruyung Pacet. Daerah Maruyung Pacet itu masuknya ke daerah Kabupaten Bandung dan Pacet. Kabupaten Bandung dekat ke Pacet. Saat di Gentos bias abi Benu Alwan sama terus. Ya. Ibu insya Allah kali ini bukan hanya ceramah. Saya sudah menghimpun beberapa pertanyaan sebagai perwakilan perasaan dari ibu dan bapak. Karena tema kali ini adalah tentang apa ibu? Apa ibu temanya? Muslimah sehat lahir batin. Ustadz temanya itu. Jadi kalau ibu-ibu ini sehat lahir batin, insya Allah bapak-bapaknya juga sehat lahir batin. Karena ada bapak-bapak yang nge-WA, nah hari bapak-bapak tadi sebut cina muslim. Tenang Pak, kalau ibu-ibunya sehat lahir batin, insya Allah bapak-bapaknya juga sehat lahir batin. Ustadz kita talk show, bahkan Ustadz boleh berdiri juga nanti. Termasuk saya nanti kepoin Ustadz. Pokoknya bagaimana caranya Ustadz tidak sebentar bersama kita. Ya betul nggak Bu? Betul. Ibu tolong jaga sebelah kanan harus sudah ada brigade dan brigadis. Sebelah kiri juga harus sudah ada brigade dan brigadis. Jadi kalau Ustadz tiba-tiba kerusuhan, tewak ku sarere. Setuju nggak? Jadi Ustadz mohon maaf, ya. Mohon maaf. Dan ini di saat tema kita kan bagaimana kaum muslimat ini sehat lahir batin. Bagaimana menurut Ustadz dari sisi holistik Ustadz, menurut Quran, Sunnah, juga menurut teori ilmu jiwa atau psikologi. Mangga Ustadz dikawitan kuhamna. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli bi ibadi wadkhuli jannati. Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah, wabil khusus pimpinan wilayah Persatuan Islam Istri Jawa Barat, dan satu di antara kebanggaan kita adalah ibu bapak yang hadir di sini bukan digerakkan oleh pemateri, bukan digerakkan oleh peweknya, tetapi kita bergerak di sini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa nanti digerakkan oleh Allah, walaupun dekat, mereka tidak akan bisa hadir. Subhanallah, ada yang WA dari ke saya itu dari Palangkaraya, Kalersan, ngalih ka Bandung. Ustadz, katepan mak nate orang Bandung, Ustadz Ya, aduh si timbalan karaya ke pasangan SPW di Jawa tapi abdi menuju di Bandung Ustaz. Ini artinya sesuatu yang akan menjadi luar biasa ketika sudah digerakkan oleh Allah. Kalau sudah tidak digerakkan oleh Allah, kita sulit untuk melangkah. Makanya badan yang besar itu akan ringan mudah. Iya, badan yang besar itu kan akan ringan kalau digerakkan oleh Allah. Walaupun dia itu langsing, kalau tidak digerakkan oleh Allah itu akan berat melangkah. Ya begitu. Jadi supaya nukia sina Ustaz terus na gangguan batin sigana begang nu mararada ge loba gangguan batin. Punten buka abdi eta. Ya udah nu catat we guna imas. Jadi jangan ada bahwa orang yang gangguan batin itu harus dia itu kelihatan kecil, enggak. Karena gangguan batin itu tidak bisa diukur dari pola dan ketika tidak diukur dengan berat badan. Tapi yang diukur dengan apa? Bagaimana kondisi bahwa di dalamnya itu seperti apa. Makanya orang yang banyak masalah, lihat aja ya, orang yang banyak masalah, orang yang dia banyak problem, tapi kelihatan tenang, kelihatan damai,
kelihatan nyaman, maka itu ada kemungkinan dia punya 3A. Tiga, lamun aya jami loba masalah tapi tenang hidupnya. Dia santai seperti tidak punya masalah. Dia kemudian apa? Dia damai sekali dan kelihatan dia bahagia dalam mengarungi hidupnya. Ini pasti dia memiliki 3 poin. Yang pertama, orang ini biasanya dia itu ringan untuk mendoakan kebaikan kepada orang lain. Itu luar biasa. Kenapa? Karena orang yang ringan mendoakan orang lain untuk lebih baik, itu orang biasanya masalahnya ringan sekali. Hararampang masalah teh. Ieu meni berat ngadoakeun batur teh. Nya, boro-boro batur digigireun wae tara didoakeun. Tapi keun kaririwit salah kita. Nah, sababna beda tara didoakeun atuh ku pamajikanana. Jadi yang pertama adalah dia ringan lisannya untuk mendoakan orang lain. Yang kedua adalah apa? Dia ringan tangannya untuk selalu membantu kesulitan orang lain. Aku tinggal, bentuknya, nu aya nu tilu ieu mah glowing sakitu. Lamun anu tilu ieu leungit ngagulawing, kitu we pokona. Ustaz, ini katanya tetap aja masih ada yang protes nih. Protes Ya. positif Ustaz, ke belakang kurang jelas katanya Ustaz. Ya, ke belakang Kurang lihat atau kurang jelas suara? kurang jelas suara. Tapi Ustaz kalau memang kurang jelas Ustaz juga boleh berdiri. Boleh berdiri. Oh, Ustaz berdiri katanya Ustaznya kurang jelas. Ibu yang di belakang langsung nonton aja YouTube. Oh ya, ya betul. Iya, jadi plus Ya, kuota. betul. Iya, jadi kalau yang ke belakang boleh yang nonton YouTube langsung, tapi kalau emang terganggu gak apa-apa. Jadi gimana tuh Bunda? Boleh mangga Ustaz nyamannya Ustaz seperti apa? Dan Betul. ibu-ibu juga dari belakang barusan ini saya sengaja buka WA. HP saya tetap on Ustaz. Saya main HP itu karena memang dari panitia juga banyak yang usul dan dari para peserta juga banyak yang usul ke belakang tidak jelas Ustaz dan suara Ustaznya. Iya, Dimohon saya izin. berdiri aja ya. Ya Ustaz. Ya, Betul. ya. Pak cenaya nama Ustaz Beca. Dan mic-nya agak dekat kan dari kolomong saat ini cakep. Ya. Ya, Ibu, 3 poin ya. Ketika orang punya masalah tapi kelihatan hidupnya ringan. Ketika dia punya masalah berat tetapi hidupnya terasa dia itu seperti tidak punya problem. Dia kelihatan selalu sumringah ketemu dengan orang dan dia tidak kelihatan ulut pedang loba masalah karena dia punya 3. Yang pertama adalah apa? Lisannya mudah dan ringan mendoakan orang lain. Yang kedua, tangannya dia mudah membantu kesulitan orang lain. Dan yang ketiga, kolbunya dia ringan untuk memaafkan orang lain. Apabila 3 ini ada, beres Pak sakit itu. Makanya kamari loba nu galak ka pamajikanana, ta eta teh naon batinna kaganggu. Batinnya dia terganggu. Ini yang baru ketemu bu satu cut itu dan ternyata banyak cut yang lain yang disiksa ku salakina. Ini baru cut Intan Nabila 1 dan nanti akan banyak cut yang lain. Kenapa cuma tidak laporan saja kepada kita, tidak ada laporan saja. Dan ini karena apa? Karena dia sudah mulai terganggu kejiwaannya, sudah mulai terganggu. Dalam ilmu jiwa itu namanya neodepersaiti atau abdaisme, orang-orang yang kejam terhadap pasangan. Kuinungna mati ngali pabu bagojo teh, kuinungna mati ngali diusapan, dicium. Iya, begitu dia dinikahkan jadi siksa. Ini kan terjadi batin yang rusak. Keur parawan mah acolok-acolokan ka ditu ka dieu ari geus kawin uclak ecolok. Ya, coba aja ya. Nah, atuh sing teh di keur parawan mah teh acolok ka dieu ari ayeuna dengan uclak ecolok we. Da asarieuh sing teh hirup teh ada kemungkinan apa? Itu ada gangguan, ada neuroadversity. Jadi 3 ini harus ada untuk mengolah dulu bagaimana karakter batin manusia. Dan Bunda, begini ya. Kalau ada orang yang cuek, tetap kita nyapa. Ini orang itu baik. Walaupun dia cuek. Jadi ulah suudon ya. Iya. Lalu ada yang ditanya, lalu dia tidak jawab, kan baik. Bisi torecak itu. Ya coba lamun ibu kira coba ditanya dengan jawab, lalu orang dipikiran kan ibu enggak tuh. Dan ibu, kalau ibu nanti WA suami lalu tidak jawab tapi dibacakan baik, kerengungan jawab sakitu kan. Daripada pikiran kemana-mana, jadi mereka ganggu batinnya. Wah, si bapak yang tengah jawab, diredwe hungkul, wah sampai akhirnya kita kan jadi rusak pikiran itu. Udah begitu, saya telepon orang, lalu tidak diangkat, beres saat itu berarti gerembung ngangkat.
Da batin mah kitu atuh arahan teh. Cuman kita seringkali ibu bapak dibawa ka dieu mikir mun dibaca hungkul. Cenah atuh jawab saeutik mah, jawab saeutik op. Masih kurang kan? Ya kita lain orang cenah saya dibaca atau dibahas gitu saja. Jadi intinya orang yang dia itu selalu menyayangi di saat orang menyakiti, orang itu tulus. Dan orang ikhlas itu adalah orang yang memberi, tidak perlu dia memberikan sesuatu kepada kita. Sakit tuh wek 3 poin. Ya pembukaan di Ustaz. Hiji hoyong ningali jelema ikhlas, mun mere teu dibere teu bae. Mun hoyong ningali jelema tulus, dia menyayangi tanpa dia harus membalas kasih sayang, malahan beuki nyerikeun hate ka urang. Makanya yang ketiga adalah apa? Orang yang dia baik adalah ketika kita menyapa dia cuek, itu orang baik. Dan kita tidak memikirkan harus dibalas oleh orang. Kalau ibu ingin semua orang pakai minyak sengit, capek. Kalau ibu memakai minyak sengit, dia batur kasengitan kurang. Gitu. Di persis dia harus begitu. Kudu kayak kurang memakai minyak sengit, kayak batur sengit kurang. Yang bawa kaos kaki. Nah, dan di kaos kaki sengaja bau kan baik, bau-bau. Yang penting apa? Kita memberikan sebuah stimulasi. Saya kira itu Bunda awal mukadimah dari saya untuk memahamkan dulu bahwa ternyata manusia itu ada dua, ada manusia lahir, ada manusia batin. Manusia lahir itu dia biasanya prestise dari dilihat. Kalau manusia batin itu biasanya prestasi. Dia prestasi. Yang prestise budak-budak jabatan misalnya yang tenarnya misalnya. Eta mah nuturkeun aksesoris. Aksesoris we di udag-udag yang katingali ku ieu, yang katingali ku ieu. Punten punya kamari aya nu gelo, begitu presiden lewat dia hare-hare we naon sababna teu apal. Ya, mun matak ieu jelema mah begitu, lamun urang apal ka ditu eta teh sok ieu. Makanya Ustaz pernah nerangkan di mana-mana, lamun aya jelema nyewa ka urang keun bae ngurangan anu nganyuk sakitu. Kan anu nganyuk moal alpun bu anu nyewa moal nganyuk ka urang. Coba ayeuna sajawa barat resep kabehanana ke anu nganyuk kabehanana. Makanya biasa aja, santai. Saya berdiri di sini, saya pasti melihat ada 3 kelompok manusia. Hiji, aya anu resep. 2, aya anu cuek. 3, aya anu nyewa. Biasa. Kenapa? Karena saya tidak menuntut manusia untuk sama-sama, untuk seperti pikiran. Kenapa? Capek tadi itu capek. Saya kira gitu ya. Subhanallah, mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan kali ini kusa didoakeun cing kagentosan rezekina nya. Amin. Margi aya nu mulang-mulang, margi muling di dieu sabaraha cenah ieu beres ongkos saeb sakieu cenah Pak. Coba nih kayak ditumpak odong-odong. Ya, sebentar Ibu, Ustaz belum menutup nih Ibu. Ya. Tapi ini bentuk talk show Ustaz. Suka ada yang bertanya gini rasanya. Kumaha dama, apa kabar? Pan ngawalan teh alhamdulillah sehat walafiat gitu saja. Iya. Memang ada Ustaz kategori orang yang sehat tapi tidak afiat itu ciri-cirinya seperti apa Ustaz? Ustaz ngaleuteuh lah, barusan nanti boleh berdiri lagi. Ngaleuteuh lah Ustaz. Iya, langsung nanti. Soalnya di motor pas ngawean Ustaz, kade eta jagaan Ustaz kacang kena tadi Ustaz kena ngandek. Ya ya. Lu yang kasih dari ibu Ustaz. Iya, begini Bu. Jadi dalam konsep ilmu itu ada 4, satu fisik, yang kedua adalah soul, body, mind, soul, and spiritual. Jadi yang pertama fisik, itu yang diperhatikan. Yang kedua adalah apa? Dia, yang kedua jiwa, yang ketiga adalah mind, pikiran, dan yang keempat adalah spiritual. Itulah komposisi manusia. Orang yang sehat fisiknya, itu satu, dia banyak kentut. Sebentar saja itu di-spill dan diulang, repeat, diulang. Orang yang sehat secara fisik, dia sering kentut. Orang yang sering kentut itu berarti sehat, khususnya ada sel yang positif. Banyak kalau, yang ngaco. Iya, jadi kalau orang jarang kentut, itu selnya di dalam ususnya itu rusak. Bahaya. Dan lama-lama orang tidak kentut, itu dia tidak BAB. Dan kalau sudah tidak BAB, itu akan terjadi gangguan ke dalam fisiknya. Karena ciri orang sehat itu 3. 1, dia itu makan enak. 2, tidur nyenyak. Yang ketiga, dia BAB-nya lancar. Dan BAB lancar diawali dari kentut. Makanya suami yang sering kentut itu sehat. Ibu kalau misalnya kita hitung-hitung, ya, coba kalau ini antokan. Iya, itu sehat itu, asli. Dan saya ngobrol dengan apa? Dan saya ngobrol dengan Sinse.
Kata Sinse, orang sehat itu lihat aja kentutnya. Kalau dia sering berarti apa? Racunnya banyak keluar. Dan ibu jangan marah suami kentut. Kenapa? Orang mau kentut saja itu 21 juta itu. Operasinya Operasi hidung unggul. So berarti lamun salake 5 kali hidup kali 20 hiji sabaraha? So bu mending hidup tuh aja dulu bantuin berapa 100 juta besar itu teh. ya itu. Jadi orang yang itu yang pertama. Jadi ngukurnya gini, kalau dia sehat fisik apa? Itu satu, ini betul. Kenapa? Karena ususnya. Lihat bayi ini kenapa glowing? Kenapa kulitnya halus? Karena apa? Dia sering BAB. Yang kedua, bayi itu apa? Dia tidur kalau sudah makan. Kalau sudah makan dia tidur. Kada siapa bu orang sudah makan tidak boleh tidur. Lihat binatang itu kalau sudah makan tidur. Langsung. Pangunahna teh bobo teh geus dahar. Lalu kemudian jangan makan setelah tidur. Binatang itu rata-rata makan. Ada kacaritakeun kucing asam urat? Tidak ada ya. Kemudian singa kolesterol. Kenapa? Padahal mereka gerak tapi dia sudah makan itu tidur. Makanya orang tua dulu bilang begini, lamun tos tuang tong lulumpatan bisi kali kiben. Artinya ibu bapak kalau sudah makan tertidur itu bagus. Minimal diam gitu saja. Iya, jadi mau ayam penyakit geus bobot di geus are geus buang bak bobot mah bu. Moal na usah beda jeung bae kudu beda kaji mah. Kan cek batur mah kedaki, awas sudah tidur jangan atau sudah makan jangan tidur. Kalau justru dalam teori bayi itu kalau sudah netek itu tidur bu. Dan bayi itu kemudian apa? Kalau sudah netek tidur dan dia BAB begitu aja kehidupannya, maka bayi sehat. Makanya di Semarang Ustaz indahnya gitu saja. Indah enak namina. Ini hari kurang masih ada indah deui ah, terus indah kurang. Sudah belum ya kita mah ya. Ya, itu ya paham ya. Lalu kemudian ibu, bapak, kenapa tidak apia? Nah, kenapa tidak ada orang yang atau tidak apia? Karena lihat aja, bayi itu kan tidak banyak pikiran. Orang masukkan hulang-hulang hidungnya terbuka biasa. Ya, orang suka hulang-hulang mikiran susu sabaraha. Tidak, kenapa? Karena dia pikirannya positif. Yang kedua, jiwa bayi itu bersih. Orang mampu di alung-alung seri sakit itu. Alungkeun nyerenge, dialungkeun nyerenge. Sok bapana alungkeun seri moal. Oh, kenapa? Karena orang mau bersih hati. Dia percaya kalau dilemparkan oleh orang itu akan ditangkap kembali. Itulah bersihna orang. Dan bayi adalah apa? Disiplin itu aja bagus. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Jadi sebetulnya semua sudah digariskan oleh Allah kepada kita. Dan ibu, bapak, lamun hoyong ku Allah dipasihan kemudahan, tinggal di orang mana disungguh terus disiapkan dari kita. Langsung ditewak ku indungna, kada langsung disusuan. Sok cobian bapana seri. Ya, moal, kada ku ibu nya moal. Saya sering nerangin bu, lihat bayi yang di pinggir kolam. Kalau bayi di pinggir kolam, ada anak kecil di pinggir kolam, itu langsung riweuh kabeh anak. Itu orang saha, itu budak saha, ditewak. Kenapa? Karena dia dilindungi oleh Allah karena bayi bersih opak tanah. Ayah aki-aki sisi malu ditewak gua. Itu aki-aki saha banyak bersih. Karena apa? Karena sudah ada yang kotor. Jadi bersih itu ada 4. 1 bersih perut, 2 bersih ini, 3 bersih ini, dan 4 nanti batinnya bersih itu disebut dengan spiritual. Lihat ibu, orang itu selalu dia sumringah ketemu dengan siapa? Lembut lah insya Allah. Ini luar biasa bapak-bapak. Ini persis nih pak acara terjemah di luar gitu. Pantesan ada hadis pendek tabassumuka fi wajhi akhwaka shadaqatun itu ya. Jadi senyum aja udah sedekah ke otak sehat ya. Insya Allah mainkan tadi. Ya jadi intinya kita kalau ingin sehat apiat, jangan sampai kita sehat tapi tidak dibawa benar. Kalau dia sehat dibawa benar itu apiat namanya. Karena apiat itu adalah al-baro minal asqam wal balaya. Itu yang disebut dengan apiat. Dia itu bersih dari sesuatu yang menyakitkan, wal balaya, dan sesuatu yang akan menjerumuskan dirinya. Nah itu namanya apiat. Makanya ibu saya ngobrol tadi di sini dengan bapak-bapak. Pak Haji nuju kali mau senang aja pun bojo. Tuh. Sebetulnya mah niat ngaji. Lihat pemajikan anak ngajak jadi miluan.
Ya, tapi kalau saya lihat ini bapak-bapak jumlahnya segini Bu. Lalu dihitung puntennya ya bojo hiji bapak hiji. Ini seharusnya bapak-bapak juga ada 6.000, 6-7.000. Sigana di dia seseueurna rana. Hitungnya benang deui. Aduh, ya Maya. Kesepian terus ya Mas Karya mah, Masya Allah. Ustaz, ini sebentar ya, karena beda kalau jamaah banyak itu pasti ada rasa haus yang luar biasa. Iya. Ustaz, mendinganan Alhamdulillah. Dan ini Ibu, ada beberapa yang nitip ya, ada sambal awur. Nanti Ibu pulang dari sini ya, nanti mudah-mudahan nanti Ibu pulang dari sini nggak usah beli-beli awur-awur, insya Allah ya Bu ya. Nah, dan Ibu sedikit ya, di hadapan Ibu ini ada beberapa spanduk ya, banner ya, termasuk kami PW Persisik Jawa Barat sedang mencari para donatur ya untuk mendirikan, membangun sarana dakwah bagi kami sekaligus kantor bagi kami. Itu hanya mengingatkan saja, mudah-mudahan ini juga jadi sehat lahir batin ya Ibu. Ustaz Parantos sekali entar sedikit iklan. Ustaz, ada pertanyaan kalau begitu, bagaimana ciri sehat lahir terutama batin menurut pandangan ilmu itu seperti apa Ustaz? Iya, Imam Al-Razi beliau menyampaikan ada 4 ciri orang yang dia lahir batinnya sehat. Yang pertama, dia itu adalah apa? Cepat memahami ilmu agama. Kalau belajar ilmu agama itu cepat sekali dia paham. Dan dia tidak menunda-nunda ketika dia paham ilmu agama itu. Jadi ibu bapak, kalau nanti kita belajar agama dan ada kesulitan, itu ada kemungkinan lagi ada yang kotor. Itu ada kemungkinan ada yang lagi kotor. Ustaz mau menyibar roho, senabubar poho, sakinten babubar poho. Ieu macan bubar geus pararoho. Ya, keur ngariung kene di masjid geus poho abdi teh Ustaz saha coba gitu. Nah, kenapa? Karena man yuridillah khairan yufaqihu fiddin. Orang kalau sudah diberikan oleh Allah sesuatu yang dia itu batinnya sehat, lahirnya sehat, itu dia paham agama dengan mudah. Begitu. Makanya program PW Persisik itu kan memudahkan beragama agar apa? Agar sehat lahir batin. Ini sangat luar biasa. Jadi sekali ngaji aja lep langsung tadi itu. Dan dia paham untuk diamalkan. Ya, itu paham sekali. Jadi pertama adalah yufaqihu fiddin. Dia paham agama, kata Imam Ar-Razi. Dia fakih, dia mudah sekali paham gitu kan ya. Saya kemarin ngobrol dengan seseorang, lalu dia kemudian Ustaz, kumaha saurna ayeuna bakal aya gempa. Makanya gempa ini akan dahsyat, itu kemungkinan 9, skala Richter dan itu akan terjadi di Pulau Jawa. Katanya akan belah itu dari Lembang begitu ke Cibubur. Yang simpurin tong dipikir Seluruh Jawa. seluruh Jawa bakal belah juga. Tong akan dipikiran. Sampai mah dia langsung ngobrol. Saya Ustaz sudah beberengkes baju di talalian. Akhirnya terus mungkusan baju, lancingan segala. Budak cina punya popok. Ada kenapa katanya? Nggak tahu Ustaz, saya dengar berita itu langsung panik katanya. Kenapa? Sampai seperti ini. Betul, ini prediksi, tetapi kita tidak tahu kapan akan terjadi. Walaupun di media itu disebut-sebutkan, ini akan terjadi di Indonesia secepatnya. Tapi urang masalah naon mending keneh ibu tibra bobo daripada mikiran gempa. Ngadoa. Manahan teu bobo asieun maot. Manaha geura bobo atuh asieun maot 2 bulan teu sare maot. Dari maot bagi mana ibu? Gak perlu kita. Kenapa? Karena memahami agama itu sudah harus pada level yang itu. Makanya di dalam Al-Quran Allah menyebutkan innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Orang yang paham agama itu dia tidak takut kecuali dalam konteks-konteks yang seperti tadi. Kados punya muli didianya pemikiran beak sabaraha. Sabab naon muli didianya digentosan ku Allah asli. Amin. Nangklongkeun hatena tong utang itu besi eueuh nu merah. Anas dihitung kira daya numpang mayareun. Karena apa? Karena kita seringkali begitu. Yang kedua, ciri yang kedua kata Imam Ar-Razi adalah apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dia bersabar untuk menunggu pertolongan Allah. Itu ciri orang lahir batinnya sehat.
Dia bersabar ketika ada sesuatu dan dia menunggu pertolongan Allah, bukan menunggu pertolongan manusia. Bu, antosan ibu cing sabar, bapak cing sabar, ngantosan pitulung Allah, ngantosan pitulung manusia mah teu bisa diandalkeun sakitu. Cek urang teh ieu teh cek urang teh minta bakal dibabarieun, ternyata susah. Malahan ada orang yang kita tidak prediksi dia digerakkan oleh Allah. Kenapa? Quran menyebutkan orang yang lahir batinnya sehat, dia itu bersabar menunggu pertolongan Allah. Urang mengantosan eta tidak. Ya, insyaallah hidrawatan beres. Nuhunkeun pitulung Allah. Ya, da jami mah disebut kadang-kadang punya keur teu boga sok hayang nulang. Ari geus aya lebah. Sia beres ku abdi mun boga da keureuh. Begitu aya dibere ku Allah teh beunghar sabaraha miliar. Lain bahati bade nyumbang teh kedeui bae batur heula itu. Moal sama dia mau jamaah yang nama insyaallah baris maparin sedekah infak kanggo wakaf kanggo pendirian masjid kantor antara pusat dakwah PW Persisi Jawa. Insyaallah sami. Benten pamunteun lagi ieu mah. Lah saroleh. Hah. Saroleh. Hah. Insyaallah. Saroleh. Hah. Ustaz, maka Ustaz santai. Kemudian yang ketiga, ciri orang yang lahir batinnya dia sehat. Dia tidak memikirkan rezekinya di mana. Tapi rezekinya sudah tahu bahwa dirinya di mana. Paham ya? Sok sekali deui ulah karep deui cek. Ya. Orang yang sehat lahir itu enggak memikirkan rezekinya di mana. Tapi dia yakin rezekinya tahu bahwa dirinya sedang di mana. Urang mah tong mikiran bu rezeki urang di mana? Rezeki mah apalin urang teh di mana sakitu. Ya. Sakabeung rek balanya ka warung ieu, ku alun didilkeun jadi ka warung ieu. Naon sababna? Karena kita tidak tahu bahwa ternyata apa? Ai rezeki urang di mana? Kan itu mah apaleun. Apaleun urang. Nu mudah urang. Urang capek budak-budak. Kartun soleh Alhamdulillah, makanya nanti ibu bapak ya, kalau berpikir seperti itu, saya seringkali memperhatikan bagaimana seseorang itu kalau sudah dalam level takwid dengan Allah, terkadang dia duduk rezekinya dulu. Janji Allah yang wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu dia jawab syarat banyak kami dina teori bahasa Arab. Jadi ibu calik di dia, bapak calik di dia. Buatin ngaluturkeun rezekina. Buatin nuker di gararawe ayeuna ngaluar kesan. Buatin ninggalkeun rezekina. Kan ibu jelema ngahuleung ge. Lamun kalos-kalos di rezekian Sehat berarti sehat. Kunaon ngahuleung wae? Tugasna teh aya ngahuleung wae. Kan geus teu naon daripada loba mikir mending keneh loba ngahuleung. Tapi ngahasilkeun Tah eta. Jadi ibu, bapak nomor 3 eta. Kita tidak tahu rezeki kita di mana, tapi rezeki kita tahu kita berada di mana. Itu level sehat lahir batin begitu. Ya. Di udag-udag pengajian tadi itu si gawe amplop nabi badageun, ari pek teu men. Kan bae, teu kudu dipikir. Malah kenapa? Cenah abdi maka dia Ustaz, di dieu mah ageng, di dieu mah sok leutik tara didatangan deui. Jangan begitu. Mubalikan jangan begitu, mubalik juga jangan begitu. Ustaz lah tong milih dan apa rezekinya di mana sakit. laras bisa. Itu nikmat sekali bukan? Naon sababna? Kalau kita terus milih-milih begitu capek ka urang. Sampai ada yang berani membatalkan karena dirinya maletik, dipilih we ieu nu gede. Tah itu sudah berada pada posisi yang terjadi keraguan dalam batin. Teu yakin berarti saja Teu yakin. dengan hadis yang siapa yang memberikan kemudahan di dunia maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia di akhirat. Itu harusnya yang dipegang ya saja, bukan menutur amplop ya saja. Jadi intinya gini ya, intinya gini. Saya diajarkan oleh orang tua, ucu, lu penting kalau badunya sakit tuh. Kan baik beunghar ge, lo badunya mah beungharen sakit tuh. Ya. Kalau raos itu kubu ibu walikohnya, kadang-kadang kupuntennya ngaji teh anu mere hayang. Aya nu jagong Ustaz. Anu jago. Kunci teh ngaos di pasien jagong 3 karung sadeta teh kunci teh Ustaz. Alih mah aya usah ngaos mah rek nitip nini-nini.
Kau usah dia sih nanti periode ini pengurus dia di Bandung coba kan. Apa cing teh? Apa disebutnya holistik Ustaz? Itu kan pesantren para sepuh. Iya, tapi justru beuring teh keula cing teh di pikiran heula bisa diomongkeun. Lamun 27 mah leuheung, punya ieu mah 72. Kilo dalam kilo aja saja. Tapi orang sampai berpikir seperti itu. Ini nikmat sekali Pak, nikmat sekali. Ibu, bapak ini tanamkan dulu. Kita tidak tahu mimpi kita di mana. Dan yang keempat ini bagus sekali. Takdir yang terbaik itu adalah engkau menikmati apa yang dimiliki dan yang apa dijalani. Itu takdir yang terbaik. Bu, punten Pak, istamti mahualaka udah aja. Kalau takdir yang terbaik itu apa? Engkau menikmati apa yang dimiliki dan yang dijalani, begitu aja. Anu encan pakai pikiran sakitu. Bapak Krisna lebaran ke mana? Puasa ge encan. Lebih sabar, Geus pikiran ke lebaran ke mana geus coba. Ya kan kita tidak tahu kok lebaran ke mana emang. Mesti pikiran lebaran ke mana kita coba. Nanti ya ke sini, nanti ke sini, nanti ke sini. Orang yang capek batinnya, dia seringkali memikirkan sesuatu yang belum terjadi, itu batinnya capek. Itu batinnya capek. khawatir. Nah, makanya Rasul mengatakan ketika nanya kepada Siti Aisyah, ya Aisyah hari ini ada makanan tidak? Tidak ada ya Rasulullah, cuman ini katanya ada satu paha ayam, ini pun buat engkau besok. Apa kata Rasulullah? Keur isu mah isu we ayeuna we heula. Tapi ulah mah teu bisa tepi kadinya teh hesek teh tepi kadinya. Dina kulkas 2 minggueun gitu teh. Yang tahun harap Nah, itu saya kira ya. Jadi manusia yang takdir terbaik itu adalah dia menikmati yang Anda miliki dan apa yang sedang Anda jalani. Itu lahir batinnya sehat. Coba ya, insya Allah. Kadia 5. Ya kemarin ada yang bunuh diri. Itu seorang miliarder, bilioner dari Jerman, uangnya hampir 300 triliun. Karena dia tidak mendapatkan ketenangan batin. Ya, punten Bu, Pak, anu loba duit mah loba pikiran sakitu we. Anu teu boga duit mah ngan hiji pikiranana. Naon? Hayang boga duit sakitu we. Ya, loba anu loba duit mah pikiran ieu, pikiran hayang ieu. Nu teu boga duit ngan hiji pikiranana ge. Naon? Hayang boga duit sakitu we. Terus saya kan kuning ngobrol jeung nusantara, cing teh hayang naon, hayang hiji naon, hayang boga duit. Ini sakit enteng ieu mah. Begitu saya ngobrol dengan orang yang banyak uang, Ustaz, aki hoyong ngadamel ieu, hoyong ngadamel ieu, ternyata asa keneh nikmat ieu. Ieu mah jam 8 geus tiba, Bu. Bada isya teh joreup we. Nu ieu mah jam 3 can bisa sare. Mengunci aja. Nah, itu nu ieu mah tara dikunci daunna naon. Bajar gede ge mangga we di paok mah abdi geus siap. Gak ada apa karena itu intinya di sana. Bukan tidak boleh kaya, banyak kalau saya didoakan cing balenghar. Ya, cing balenghar. Cuman yang menjadi persoalan adalah apa? Batinnya juga harus diikuti. Jangan sampai seperti tadi ada Michael, dia payah tapi ternyata dia batinnya kosong. Sampai dia mengatakan, I have a lot money, saya banyak uang, tetapi saya tidak banyak kebutuhan hidup. Itu ya. Ustaz biasa ngaliat heula mangga ada para tim ya. Alhamdulillah. Perempuan-perempuan salehah Tashkil PW Persisih Jawa Barat yang dibantu oleh para bidadari surga sudah siap di kanan kiri. Ustaz kita akan menjemput zakat infak sodako ya. Infak dan sodako sudah siap di kanan kiri tim. Ustaz sekarang Ustaz ngeliat ya. Ibu, ini ada banyak WA ke saya. Kenapa pengajian sebesar ini kok tidak ada canceling? Saya terharu Ibu, saya terharu. Sebelum panitia mengingatkan saya supaya para bidadari surga menjemput infak dan sedekah, ternyata sudah ada WA yang masuk. Ini pengajian sebesar ini kok tidak ada canceling? Karena terkuat itu yang canceling luar biasa. Bahkan nanti insya Allah Ibu, kalau memang Ibu saat ini rezekinya cuma ada di dompet Ibu, di pesak Ibu, di saku Ibu kita nanti insya Allah akan sampaikan apa yang kami butuhkan untuk akhirat kelak. Bahkan saya sampaikan Ibu program kita, yang saya sampaikan itu programnya sedunia, sedekah 2000 untuk akhirat.
sedekah 2000 niat akhirat, 2000 dikali 2 juta Ustaz. 2000 nantinya dikali 2 juta. Sudah ada di kanan kiri. Sebelum saya melanjutkan pertanyaan pada Ustaz, Ibu duduk saja, nanti ada tim yang menyisir ke Ibu. Siapkan saja Ibu untuk mengeluarkan infak dan sedekah supaya nanti Ibu tidak uyak-uyak mencari di manakah kincring ya. Nah, tidak kincring ya. Taskia PW juga insya Allah Bu sudah pada mengeluarkan ya. Bapak-bapak juga silahkan nanti mau dititipkan di WA ke ibunya. Bu tong leutik cenah era nu gede tah gitu bapak namanya. Nah, Bu, ya Ustaz sakedap Ustaz bari ngaleun heula. Dan ada titipan pesan Ibu sponsor dari para pengelola, dari manajer Masjid Al-Jabar kepada ibu-ibu dimohon dengan sangat, dengan hormat, penuh kasih sayang, Ibu tidak makan dulu di ruangan ini karena takut ini nanti setelah ini kita sholat duhur, juga ada yang jamaah qashar ya bersama asar. Jadi Ibu coba dilihat di depan, belakang, kanan, kiri Ibu, apakah masih ada bubuk-bubuk ranginang Bu? Nah, ranginang itu Ibu remeh nu ngaharariji, ini remeh berjamaah. Coba dilihat Ibu, tidak ada sampah-sampah, nah karena nanti ini untuk sujud, untuk orang-orang yang akan melaksanakan ibadah, sholat duhur, asar dan selanjutnya. Sambil kita nunggu beberapa menit Ibu, ada tim di seluruh garis Ibu ya. Sebelah kiri ada, atau Ibu mau menitipkan amplop, maaf Ibu, maaf. Tadi bilang-bilang amplop Ustadz, ini bukan buat Ustadz, tapi ini untuk kegiatan dakwah kita. Dakwah dalam skup luas, untuk pembangunan kantor atau pusat dakwah kita, untuk kegiatan ekonomi juga, untuk kegiatan yang ada di seluruh Jawa Barat. Yang terdaftar dari Majelis Taklim, ada Majelis Taklim Al-Ikhlas, ada Majelis Taklim Al-Muhajirin, juga ada Majelis Taklim Al-Jannah. 27 per kabupaten kota yang ada se-Jawa Barat, 26 se-kabupaten kota, karena ada yang masih digabung ya, karena ada yang masih digabung. Untuk Cirebon sudah berpisah, itu masih digabung ya, berarti baru ada 26 per kabupaten kota. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, masih ada banyak pertanyaan dari beberapa orang. Siap Bu Ustadzah mau bersedekah dengan teman-teman nih, dari tadi nunggu-nunggu kenceleng ini sudah banyak banget yang mengingatkan saya, amin, dari nomor yang tidak saya kenal. Alhamdulillah sekarang kenceleng PW tos aya di tadi di antosan. Masya Allah, iya sarolehna ibu-ibu Ustaz. Bahkan nanti ada pertanyaan yang akan saya kirimkan juga pada Ustaz saja. Jadi nanti ini boleh nanti di akhir saja Ustaz. Apakah orang yang selalu ingin dipuji dan selalu ingin dihormati, asal jika bandera ya Ustaz? Apakah orang yang selalu ingin dipuji dan ingin dihormati karena merasa pintar dan cepat memahami itu akalnya sehat atau mentalnya sehat? Yang bertanya, saya tidak sebutkan namanya siapa dan dari majelis taklim mana. Mungkin itu nanti bisa dijawab belakangannya saja, atau beberapa contoh sambil kita menunggu tim yang terus bergerak untuk menyampaikan sedekah, infak dan sedekahnya. Ada pertanyaan selanjutnya Ustaz titipan. Di saat semakin bertambah usia, apa yang harus dilakukan agar lahir dan batin tetap fresh juga sehat? Maka Ustaz. Ya. Yang pertama Ibu, Bapak, ketika kita bertambah usia, yang pertama adalah jangan menggendong masalah. Ya, jadi masalah ini jangan digendong. Jadi jangan cuma buki sepuh, entong dilahun wae masalah.
Lihat aja ini ya. Ini Bu botol ini, Pak, ini cuman berapa mili? Ini sebetulnya tidak berat, tapi kalau saya gendong ini 2,5 jam, ini berat ini. Tak begi kolotnya begi sehatnya non ngagegendong masalah. Ngagegendong masalah. Mata kelamun aya nulir, udah mah demikiran kurang. Ya. Ustad abdi nulir cenah pun anak, ari pun tulang putana lieureun duka alhamdulillah. Jika nu jaga pun anak. Jadi ini Bu, menggendong. Nah, ini kalau kita dilepas, ini gampang. Jadi kalau kita bisa lepas, kalau digendong terus capek. Makanya ada di dalam Bahrul Adab itu sebuah cerita bahwa ternyata ada orang yang dia tenggelam, lalu kemudian kebetulan yang tenggelam itu adalah seorang perempuan. Dua laki-laki ini kemudian dia berargumentasi, aku akan selamatkan orang itu atau gimana? Yang ini dia menjaga, kenapa? Saya tidak bisa selamatkan karena dia perempuan. Yang ini apa? Udah selamatkan semua. Akhirnya Bu yang laki-laki ini dia selamatkan, lalu kemudian dia gendong si perempuan itu ke pinggir karena mau tenggelam. Lalu yang satu dia ngomong begini, ternyata engkau berani menggendong katanya ibu-ibu yang tenggelam tadi. Dan ternyata orang ini menjawab, aku sudah melepaskan dari gendonganku katanya, sedangkan engkau masih menggendong di pikiranmu. Jadi di dia tong digendong wae, tong digigir masalahnya. Ya, lepaskan. Ya, salaki udah lepaskan masalahnya. Lain salaki. Ya, saya lepaskan salaki dari udah tua, lepaskan ganti keduanya lebih udah di badan atas. Ya, sama Pak Is begitu ya. Ini nanti ada khusus Bu ya. Nanti saya akan terangkan di paling lain bagaimana umroh untuk membebaskan dari kemelut jiwa. Ini nanti tanggal 3 November saya umroh dengan karya Intah dan di bawah Amanah Robaniyah. Nah begitu ya. Jadi yang Ibu ada rezeki silahkan ya. Ini umroh bersama Amanah Robaniyah. Nanti tanggal 3 November kita akan berangkat. Kalau umrohnya bareng siapa Ustaz? Karya Intah. Bareng jamaah. Enggak, itu travelnya Karya Intah. Karya Intah dengan Amanah Robaniyah. Ya. Jadi Ibu itu yang pertama, Bunda yang kedua adalah apa? Hiduplah sesuai dengan realita. Kedua punya Ustaz sok rangkeun, lamun teu sanggup ka skincare atau saya pakai press-care sakitu. Dasar wakene tungtungna kere-kere lah. Kenapa? Daripada memaksa ingin pakai skincare tapi mahal, udah di press-care we ulah bade bobo sok cobian. Si Agnes ge geulis eta gitu kan. Ya, karena kita seringkali memaksa tidak sesuai realita. Ustaz, gentos atuh naminan tong ucu cenah siga urang kampung, coba kira ku eta. Saya dipaksa itu. Ada salah satu televisi yang memaksa ganti nama bagi saya. Tong ucu cenah punya asa urang kampung gitu. Atuh sing derek digentos ku naon atuh sing sok. Manya boleh digentos ku selebritis mah percaya da beungeut da beda. Tapi kayak masuk Iya, jadi jangan sampai begitu. Akhirnya nanti kalau saya nanti siaran di televisi, kayak kumamun pun biang punya di PC Ciparai tinggal nonton. Nah, si Ucu ngaranna lain. Ya, mata tong udah ganti ngaran realita we. Alhamdulillah ngaran Ucu mah ditongengkeun Ucu. Digolerkeun Ucu tinggal Ibu, ditangkupkeun Ucu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sok ditos. Kalau mau haji diulang balik. Diulang balik ke Ucu. Alhamdulillah. Ya. Dan barusan 13 odong-odong dari Paca Ciparai ku haji. Odong-odong dugikeun karami saeutik aya naon. Alhamdulillah ini yang seragam ini dari Paca Ini Ciparai. Ustaz dari PC Persisli. Katapang aja Ustaz ini hampir 500. Ini yang terdaftar. Luar biasa. Ini yang terdaftar. Dan nanti juga akan kita apresiasi karena ada beberapa door prize untuk mereka. Iya, yang ketiga, Ibu nomor 3, bagaimana agar semakin tua semakin sehat. Ibu bapak lepaskan emosi negatif. Ya, kesel, apa, maaf ya, gula itu naik, itu bukan makan gula. Gula itu naik karena kesel. Aslinya, mata nu geloma tara garuda.
Lantaran kesel. Lantaran kesel. Tararun sih. Ya, tararung sing juga galah ulang-ulang kurang bahasa teh ya. Kenapa? Karena itu ibu bapak ini ya. Kenapa? Karena kita sering kali, Bu, maaf ini ada ilmu baru ini kata Ibnu Qayyim. Kalau Anda masak, lepaskan emosi negatif. Kenapa? Karena pasakan ataupun makanan yang bagus kalau dipasak dengan emosi negatif itu akan berpenyakit ke makanan itu. Jadi lamun nyeplok endognya cing bahagia. Saksan aja ceplok dong. Ya, pun anaknya. Mama sekarang mau makan apa? Dog mie. Kalau besok mie dog. Beres. Eta kene dan diganti ngaran. Kamar di dog mie, ayeuna mie dog. Gak usah. Kalau istilah saya gini, saya pagi-pagi ini ceplok dong. Siang dadar dong. Bungi bala dog kacaroge. Pagi sok kacaroge kongkorong sadeka aja. Alhamdulillah. Jadi ibu emosi negatif dilepas itu sebagai dua bagus. Ya itu bagus. Ya ini nggak akan cerita ya. Saya akan cerita. Kenapa? Karena sering ketemu dengan orang-orang yang semakin tua itu jawabannya cuma satu. Ustaz, iraha ma bade dicatat ku Allah. Tidak minta apa-apa. Sampai ada yang langsung bilang, nggak gabruk untung ini. Ya lamun orang ini mah ada buah punya. Jadi kalau Ustaz, mate hayang berapa pagi jeung apa? Mate ini sono senayang pagi jeung apa? Iraha mate mau. Udah nggak bikin apa-apa. Dia sudah lepasin. Maaf ya, ini teorinya hebat. Kalau anak sekolah kemudian suara belnya bersuara, kemudian apa? Dia kemudian anak atoh Pulang. kenapa? Wah asyik, naon sabab rek baral. Asyik bener, itu bahagia. Kenapa? Ingin pulang. Sok kira ibu ku Allah, hayang barani pulang. Nah acan atoh. Kita ketinggalan di sekolah mengajar ajaran asyik pulang. Hari ini pulang begitu bel bersuara itu langsung tuh. Baru kali di kelas itu bahagia. Kenapa? Karena dia ingin pulang. Tapi kalau orang ingin pulang tidak bahagia kepada Allah berarti masih ada masalah. Orang di rumah sakit jiwa, dia itu kalau disuruh pulang oleh dokter itu berarti sehat. Bapak udah sehat ya pulang? Iya, nugelo ditambahin udah sehat. Ibu bapak cek kalau barali aku alim sih berarti cacar. Gampang sakit tuh. Karhiatul maut. Nah, jadi ibu yang kedua itu yang ketiga ya. Jadi masak itu bahagia. Gitu. Alhamdulillah ya. Baik ceplok nog. Baik keren. Bahagia. Kemudian yang keempat, ini ya keempat. Semakin tua, semakin jangan mager. Malas gerak. Lihat, awas istri mau begi kolot, begi lincah. Bapak-bapak mau begi kolot, begi cicing. Cinatan. Sakit tua, cinatan mah begi kolot. Ibu-ibu mah apa? Begi kolot tuh begi lincah. Kata saya dicari.